Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria. Sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul liabilitas. Adapun anggota kelompok 13, yang pertama Khairul Mutahharah dengan NIM 060, Nuria Hamida dengan NIM 073, dan saya sendiri Muhammad Zakaria dengan NIM 086. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa liabilitas ini atau kewajiban itu dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan provision. Kewajiban lancar ini terbagi lagi menjadi ke dalam beberapa bagian. Adapun yang pertama yaitu berupa hutang dagang atau biasa disebut account payable. Jadi hutang dagang ini merupakan saldo yang terhutang kepada orang lain atas pembelian barang, persediaan atau layanan yang dibeli dengan akun terbuka. Nah, biasanya ketika kita membeli barang dagang ataupun persediaan dengan kredit secara berhutang, maka akan muncul persyaratan berupa biasanya tertulis dalam bentuk 2/10, net 30 atau 1/10 IOM. IOM ini maksudnya itu end of month, jadi pada akhir bulan. Jadi misalkan di sana tertulis 2/10, maka ketika suatu entitas yang berhutang itu melunasi hutangnya sebelum jangka waktu 10 hari, ketika dia dalam jangka waktu pembelian, maka dia akan mendapat potongan sebesar 2%. Namun ketika dia telah lebih dari 10 hari, maka dia tidak akan mendapatkan potongan. Nah, yang kedua yaitu wesel bayar. Wesel bayar ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan yang timbul atas disebabkan oleh pembelian, pembiayaan atau transaksi lainnya. Wesel bayar ini sendiri terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, wesel berbunga atau biasa disebut dalam bahasa Inggris interest bearing note issue. Contohnya terdapat pada PPT yang saya tampilkan. Nah, jadi pada tanggal 1 Maret 2022, sebuah lembaga bernama Castile Bank meminjamkan uang sebesar 100.000 pounds kepada Landscape CO. Nah, peminjaman ini disertai dengan syarat adanya 6% bunga selama dalam jangka waktu peminjaman selama 4 bulan. Nah, jadi Landscape CO ini dia mencatat jurnal pada tanggal 1 Maret 2022 dengan kas di debit sebesar 100.000 dan wesel bayar di kredit sebesar 100.000. Wesel bayar muncul karena adanya kewajiban yang muncul karena dia meminjam uang kepada Castile Bank sebesar 100.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022 pada saat pembuatan laporan keuangan di pertengahan tahun, maka akan diakui beban bunga sebesar 6%. Maka di sana akan muncul jurnal beban bunga di debit sebesar 2.000 hasil dari nilai peminjamannya tadi 100.000 dikali besar bunga 0,6 dikali periode peminjaman 4/12. Jadi akan muncul beban bunga sebesar 2.000 dan utang bunga sebesar 2.000. Pada saat jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2022, maka akan dibuat jurnal pelunasan atas utang yang telah dipinjam. Maka nilai wesel bayarnya tadi di debit sebesar 100.000 dan otomatis utang bunga pun akan di debit sebesar 2.000 karena terjadi pengurangan atas pelunasan utang yang telah dipinjam. Nah, selanjutnya tentunya akan mengurangi nilai kas sebesar total dari wesel bayar ditambah utang bunga. Maka kasnya akan berkurang dan dikredit sebesar 102.000. Nah, jadi itu tadi merupakan contoh wesel bayar yang berbunga.
Nah, yang kedua ini biasa disebut dengan wesel tertagih tanpa bunga. Jadi maksudnya di sini itu bunga masih terdapat bunga, namun tidak terlihat secara eksplisit, jadi tidak terlihat secara jelas. Nah, sama tadi. Jadi ada kasus si landscape ini dia mendapatkan pinjaman sebesar 100.000 sama dengan bunga sebesar 6%. Maka jurnalnya masih sama. Pada tanggal 1 Maret dia akan membuat jurnal, kasnya di debit sebesar 100.000 dan wesel bayarnya di kredit sebesar 100.000. Nah, perbedaannya terdapat ketika dia membuat entry jurnal penyesuaian. Dia akan menyesuaikan di sana. Yang disesuaikan itu pada tanggal 30 Juni 2022 beban bunga akan didebit. Namun yang dikredit bukan utang bunga, namun langsung diakui sebagai wesel bayar atau kewajiban yang bertambah diakibatkan pembayaran atas bunga. Namun bunganya pada tanggal tersebut belum dibayar. Nah, pada saat jatuh tempo, maka akun yang muncul hanya 2, wesel bayar dan kas. Wesel bayarnya totalnya tadi 100.000 ditambah 2.000 jadi 102.000, dan kasnya dikredit sebesar 102.000. Nah, jadi perbedaannya tadi kalau misalkan wesel berbunga itu akan dibuat laporan keuangan dan diakui di sana terdapat beban bunga. Namun ketika wesel yang tanpa berbunga yang tidak terlihat secara eksplisit, maka di sana tidak akan diakui adanya utang bunga, namun langsung diakui sebagai wesel bayar. Nah, yang ketiga, yang salah satu merupakan contoh dari kewajiban itu hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Jadi contohnya itu terdapat perusahaan bernama Ahold Delhaize Group melaporkan sebagai bagian dari kewajiban lancarnya bagian dari obligasi catatan hipotek dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Ini mengkategorikan jumlah ini sebagai hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Perusahaan yang telah disebutkan tadi mengecualikan hutang jangka panjang yang saat ini jatuh tempo dari kewajiban lancar jika mereka yang pertama dibiayai kembali atau pensiun dari hasil penerbitan utang jangka panjang, yang kedua dikonversi saham biasa. Yang keempat adalah kewajiban jangka pendek diharapkan untuk dibiayai kembali. Kewajiban jangka pendek adalah hutang yang dijadwalkan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal perusahaan laporan posisi keuangan atau dalam siklus operasi normalnya. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan dibiayai kembali dalam jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ini tidak akan menuntut penggunaan modal kerja selama 1 tahun ke depan. Pada suatu waktu, profesi akuntansi umumnya mendukung pengecualian kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar jika mereka diharapkan untuk didanai kembali. Namun, profesi yang diberikan tidak spesifik pedoman sehingga perusahaan menentukan apakah kewajiban jangka pendek diharapkan untuk dibiayai kembali hanya berdasarkan niat manajemen untuk mendanai kembali dalam jangka panjang. Kelima, hutang dividen. Hutang dividen tunai adalah jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi. Pada tanggal deklarasi, perusahaan mengasumsikan kewajiban yang menempatkan pemegang saham dalam posisi kreditor dalam jumlah dari dividen yang umum. Karena perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam waktu 1 tahun sejak deklarasinya. Biasanya dalam 3 bulan, mereka mengklasifikasikannya sebagai kewajiban lancar. 6. Uang muka dan deposit pelanggan. Kewajiban lancar mungkin termasuk setoran tunai yang dapat dikembalikan dan diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan juga dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak antara layanan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan.
Misalnya, perusahaan seperti Vodafone seringkali memerlukan deposit untuk peralatan yang digunakan pelanggan untuk terhubung ke internet atau untuk mengakses layanan Vodafone lainnya. Vodafone juga dapat menerima simpanan dari pelanggan sebagai jaminan kemungkinan kerusakan properti. Selain itu, beberapa perusahaan mewajibkan karyawannya untuk melakukan penyetoran untuk pengembalian kunci atau properti perusahaan lainnya. Klasifikasi item-item ini sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung pada antara tanggal setoran dan pemutusan hubungan yang membutuhkan setoran. 7. Pendapatan diterima di muka. Penerbit majalah seperti FRA menerima pembayaran ketika pelanggan berlangganan majalahnya. Perusahaan penerbangan seperti China Southern Airlines menjual tiket untuk masa depan penerbangan. Dan perusahaan perangkat lunak seperti Microsoft mengeluarkan kupon yang memungkinkan pelanggan meningkatkan ke versi berikutnya dari perangkat lunak mereka. Untuk menggambarkannya, asumsikan bahwa logo University menjual 10.000 tiket sepak bola musiman dengan harga masing-masing 50 untuk 5 gamenya. Logo University mencatat penjualan tiket musiman sebagai berikut. Pada tanggal 6 Agustus, kas masuk ke dalam debit sebanyak 500.000 dan pendapatan penjualan yang diterima masuk ke dalam akun kredit sebesar 500.000 juga. Sedangkan setelah setiap pertandingan, logo University membuat entry sebagai berikut. Pendapatan penjualan diterima di muka masuk ke dalam debit sebesar 100.000 dan pendapatan penjualan masuk ke dalam akun kredit sebanyak 100.000. Akun pendapatan penjualan tak terjual mewakili pendapatan yang tidak terjual. Logo University melaporkannya sebagai tanggung jawab saat ini dalam laporan posisi keuangan karena sekolah memiliki kewajiban kinerja. Saat pemegang tiket menghadiri permainan, logo mengenali pendapatan dan mereklasifikasi jumlah dari owner net pendapatan. Penjualan ke pendapatan penjualan. Pendapatan yang tidak terarah adalah bahan untuk beberapa perusahaan. Dalam maskapai industri, misalnya, tiket yang dijual untuk penerbangan mendatang mewakili hampir 50% dari total kewajiban. Ke-8, pajak penjualan dan pertambahan nilai. Sebagian besar negara memiliki pajak konsumsi. Pajak konsumsi biasanya berupa pajak penjualan atau nilai tambah pajak (PPN). Tujuan pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan dari pemerintah yang serupa dengan pajak penghasilan perusahaan atau pribadi. Kedua pajak ini mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memajaki pajak akhir konsumen barang ataupun jasa. Namun, kedua sistem tersebut menggunakan metode yang berbeda untuk melakukan objektif. Hutang pajak penjualan. Untuk menggambarkan akuntansi pajak penjualan, asumsikan bahwa supermarket Hello menjual roti konsumen pada hari tertentu dengan harga 2.400. Asumsikan tarif pajak penjualannya 10%. Lalu supermarket kemudian membuat entry berikut untuk merekam penjualan. Kas masuk ke dalam debit sebesar 2.640, pendapatan penjualan masuk ke dalam kredit sebesar 2.400, dan hutang pajak penjualan masuk ke dalam kredit sebesar 240. Dalam situasi ini, Hello Supermarket mencatat kewajiban untuk menyediakan pajak yang dikumpulkan dari pelanggan tetapi belum dikirimkan ke otoritas pajak yang sesuai. Pada saat yang tepat, supermarket Hello mengirimkan 240 kepada otoritas jasa pajak. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa saldo akun pendapatan penjualan sebesar 150.000 termasuk pajak penjualan 4%. Dengan demikian, jumlah yang tercatat dalam akun pendapatan penjualan terdiri dari jumlah penjualan ditambah pajak penjualan sebesar 4% dari jumlah penjualan. Oleh karena itu, penjualan adalah 144.230,77 atau dari 150.000 dibagi 1,04, dan kewajiban pajak penjualan adalah 5.769,23 dengan 144.230,77 dikali 0,04 atau 150.000 dikurangi 144.230,77. Berikut ini catatan termasuk jumlah karena otoritas pajak.
Pendapatan penjualan sebesar 5.769,23 masuk ke dalam debit. Kemudian hutang pajak penjualan masuk ke dalam kredit sebesar 5.769,23. Kemudian hutang PPN. Hill Farm World menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000. Peternakan Bukit Gandum membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN-nya adalah 10%. Kas masuk ke dalam akun debit sebesar 2.640, pendapatan penjualan masuk ke dalam akun kredit sebesar 2.400, dan utang PPN masuk ke dalam kredit sebesar 240. Hill Farm World kemudian mengirimkan 100 ke otoritas pajak. Sunshine Baking membuat roti dari gandum dan menjualnya ke supermarket Hello untuk 2.000. Sunshine Baking membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN-nya adalah 10%. Kas masuk ke dalam debit sebesar 2.640, pendapatan penjualan masuk ke dalam kredit sebesar 2.400, hutang PPN masuk ke dalam kredit sebesar 240. Kemudian Sunshine Baking mengirimkan 100 kepada pemerintah, bukan 200, alasannya Sunshine Baking telah membayar 100 ke Hill Farm World. Pada titik ini otoritas pajak hanya berhak atas 100. Sunshine Baking menerima kredit untuk PPN yang dibayarkan ke Hill Farm World yang mengurangi PPN yang dibayar. Selanjutnya, supermarket Hello menjual roti kepada konsumen seharga 2.400. Supermarket Hello membuat setelah masuk untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN 10%. Kas masuk ke dalam debit sebesar 2.640, kemudian pendapatan penjualan masuk ke dalam kredit sebesar 2.400, kemudian utang PPN masuk ke dalam kredit sebesar 240. Supermarket Hello kemudian mengirimkan 40 ke otoritas pajak karena mengurangi 200 yang sudah dibayarkan ke Sunshine Baking. Yang kesembilan, utang pajak pendapatan. Sebagian besar pajak pendapatan bervariasi sesuai dengan jumlah pendapatan tahunan. Perusahaan harus mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar pajak terhutang atas laba bersih yang dihitung per SPT. Namun, di banyak negara perseorangan dan kemitraan bukanlah entitas kena pajak, karena pemilik perseorangan dan anggota kemitraan akan dikenakan pajak penghasilan pribadi atau sebagian mereka dari bisnis yang terkena pajak pendapatan. Kewajiban pajak penghasilan tidak muncul pada laporan keuangan kepemilikan dan kemitraan. Sebagian besar perusahaan harus melakukan pembayaran pajak berkala sepanjang tahun kepada pemerintah terkait agen. Pembayaran ini didasarkan pada perkiraan jumlah kewajiban pajak tahunan. Seperti yang diperkirakan total kewajiban pajak berubah, pembayaran berkala juga berubah. Jika di tahun berikutnya otoritas perpajakan menilai pajak tambahan atas penghasilan tahun sebelumnya, perusahaan harus mengkredit pajak penghasilan membayar dan membebankan debit terkait ke operasi saat ini. Yang terakhir adalah kewajiban terkait karyawan. Perusahaan juga melaporkan sebagai jumlah kewajiban lancar yang harus dibayar kepada karyawan untuk gaji atau upah di akhir periode akuntansi. Selain itu, mereka sering juga melaporkan hal-hal berikut sebagai kewajiban lancar terkait dengan kompensasi karyawan. Yang pertama adalah pemotongan gaji, yang kedua absen yang dikompensasi, yang ketiga adalah bonus. B. Provision. Berdasarkan PSA ke-57, provisi didefinisikan sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi sangat umum dan dapat dilaporkan sebagai saat ini atau tidak pada tanggal pembayaran yang diharapkan. Berikut merupakan macam-macam dari provision. Yang pertama adalah litigation provision. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut antara lain dalam menentukan apakah akan mencatat bertanggung jawab sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancam dan klaim aktual atau yang mungkin dan penilaian. Yang pertama adalah periode waktu di mana penyebab tindakan yang mendasarinya terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar dari jumlah kerugian. Untuk melaporkan kerugian dan kewajiban dalam laporan keuangan, penyebab litigasi harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Untuk mengevaluasi probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, sebuah perusahaan mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu sifat litigasi, kemajuan kasus, pendapat pengalamannya sendiri, dan orang lain dalam kasus serupa, dan setiap tanggapan manajemen terhadap gugatan.
Yang kedua adalah warranty provision. Garansi atau jaminan produk adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Produsen biasanya menggunakannya sebagai penjualan teknik promosi. Pembuat mobil, misalnya Hype, penjualan mereka dengan memperpanjang garansi mobil baru mereka sampai 7 tahun atau 100.000 mil. Untuk jangka waktu tertentu setelah tanggal penjualan ke konsumen, produsen dapat berjanji untuk menanggung semua atau sebagian dari biaya penggantian suku cadang yang rusak, untuk melakukan perbaikan atau servis yang diperlukan tanpa biaya, untuk mengembalikan harga pembelian atau bahkan gandakan uangmu kembali. Yang ketiga adalah consideration payable. Perusahaan sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pendapatan pengaturan. Pertimbangan yang dibayarkan dapat mencakup diskon, rabot volume, produk gratis, atau layanan. Misalnya, banyak perusahaan menawarkan premi baik secara terbatas atau berkelanjutan kepada pelanggan sebagai imbalan. Yang keempat adalah environmental provision. Perkiraan untuk membersihkan lokasi limbah beracun yang ada sangat substansial. Selain itu, perkiraan biaya pembersihan udara kita dan mencegah kemerosotan lingkungan di masa depan berjalan lebih tinggi. Di banyak industri, konstruksi dan pengoperasian aset berumur panjang melibatkan kewajiban untuk pensiun dari aset-aset itu. Ketika perusahaan tambang membuka tambang strip, itu juga dapat berkomitmen untuk mengembalikan lahan setelah selesai menambang. Demikian pula ketika sebuah perusahaan minyak mendirikan penguburan lepas pantai, platform, secara hukum mungkin berkewajiban untuk membongkar dan menghapus platform pada akhir masa manfaatnya. Yang kelima adalah onerous contract provision. Kadang-kadang perusahaan memiliki apa yang disebut sebagai kontrak berat. Kontrak-kontrak ini adalah kontrak yang biaya tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan diterima. Contoh kontrak yang berat adalah kerugian yang diakui pada tidak dapat dibatalkan komitmen pembelian yang terkait dengan item inventaris. Yang terakhir adalah restructuring provision. Akuntansi untuk ketentuan restrukturisasi adalah kontroversial. Setelah perusahaan membuat keputusan untuk restrukturisasi, bagian dari operasi mereka memiliki godaan untuk membebankan biaya sebanyak mungkin untuk ketentuan ini. Alasannya, banyak yang percaya analis sering menolak biaya ini sebagai bukan bagian dari melanjutkan dan karenanya agak tidak relevan dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Mengubur biaya sebanyak mungkin dalam ketentuan restrukturisasi sehingga memungkinkan perusahaan untuk presentasi yang lebih optimis dari hasil operasi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.